Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Nah adik-adik, minggu kemarin adik-adik sudah ibadah secara onsite di gereja. Pastinya senang kan? Nah namun saat ini kita kembali lagi beribadah secara online. Walaupun secara online kita harus tetap masih semangat ya adik-adik untuk beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sudah kumpulkan kami di sini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan melayani-Mu pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sudah semangat memuji nama Tuhan kan? Nah, kalau sudah semangat, mari kita gerakkan tangan kita. Mari kita pujikan. Mari kita bersukaria. Adik-adik pastinya bersukaria kan? Nah, dalam hidup ini kita perlu berhati-hati. Kita perlu hati-hati dalam menggunakan tangan kita, hati-hati dalam menggunakan mulut kita, karena Bapa di surga melihat tingkah kita semua. Mari kita pujikan, hati-hati gunakan tanganmu.
Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita pujikan Berikanku Hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berkatlah Tante Mulyani Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Buka hati dan buka telinga kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Firman Tuhan hari ini bertema murah hati. Dalam Matius 5 ayat 7 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan mendapat kemurahan.
Anak-anak, apakah murah hati itu? Murah hati adalah saat kita melihat orang lain kesusahan, kita juga ikut merasakan apa yang orang lain rasakan itu. Sehingga kita berkeinginan untuk menolong atau membantu mereka. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24, di sana ada cerita tentang orang yang murah hati melalui cerita Nabi Elia dan janda yang ada di Sarfat. Mari kita simak videonya. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku,
apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat tadi, adik-adik? Janda Sarfat tadi dalam segala kesusahannya, dia masih mau bermurah hati kepada Nabi Elia dengan memberikan minum dan sepotong roti. Kemudian apa yang terjadi pada janda Sarfat tadi, adik-adik? Ya, janda Sarfat tadi semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati janda Sarfat itu sehingga tepung dan minyak di dalam buli-bulinya tidak akan habis. Nah, adik-adik, kita juga harus sama seperti janda Sarfat tadi. Ya, kita harus selalu bermurah hati, selalu menolong sesama kita agar Tuhan juga memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, ayat hafalannya ada di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi adik-adik, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dihafalkan ya adik-adik. Selesai sudah ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati kebutuhannya, Tuhan berkati kedua orang tuanya. Juga Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri ibadah sekolah minggu ini. Haleluya. Amin. Anak-anak, pengumumannya minggu depan ibadah sekolah minggu diadakan secara onsite di gereja jam 9 pagi. Anak-anak jangan sampai ketinggalan. Tuhan Yesus memberkati.